Ya, sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah yang sangat besar. Dan BNN menangkap 9 tersangka peredaran narkoba di 3 lokasi berbeda di wilayah Sumatera. Dan dari tangan ke-9 tersangka disita 122,5 kg sabu. Petugas BNN menangkap 9 tersangka peredaran narkoba di 3 lokasi berbeda di wilayah Sumatera. Dari tangan ke-9 tersangka disita 122,5 kg sabu. Pertama, BNN meringkus 4 tersangka berikut 60 kg sabu di wilayah Batubara, Sumatera Utara. Modus tersangka menyelundupkan paket sabu dalam bentuk kemasan teh Cina di dalam kursi dan dashboard mobil. Sabu dibawa dari Riau, Pekanbaru untuk diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Bungkus kemasan teh Cina berisi kurang 60 kg disita dari tangan tersangka berinisial S alias Awi dan A alias Wan. Kedua tersangka bersama barang bukti diamankan petugas di depan sekolah SMP Negeri 150, Jalan Besar 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Jumat tanggal 12 April jam 12 siang. Kedua, BNN mengungkap penyelundupan sabu sebanyak 52,15 kg dengan menggunakan kapal kecil di perairan Pelabuhan Buruh Riau dan Batam, serta menangkap tersangka M, AN, FIT, dan P. Ketiga, BNN menggagalkan peredaran 10 kg sabu jaringan internasional di Jalan Lintas Sumatera Utara dengan tersangka U, RH, AM, dan J masih DPO. Kepala BNN Komjen Pol Heruwinarko menegaskan, berdasarkan hasil 3 pengungkapan kasus ini, BNN telah menyelamatkan sekitar 610 lebih jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dan dengan demikian BNN telah menyelamatkan sekitar 610.350 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Budi Berantas dengan jajarannya sesuai dengan Bea Cukai. Bulan ini telah kita ungkap perkara-perkara ini dan mudah-mudahan akan terus kita ungkap terus. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-9 tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Joko Puji, JAK TV. Ya, dan pemirsa, BNN berhasil menggagalkan ataupun berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di 3 lokasi berbeda di wilayah Sumatera. Dan untuk membahasnya di studio telah bersama kami Irjen Pol Armande Pari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Assalamualaikum Pak Arman, sehat Pak Arman ya? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Arman, ini bisa diceritakan kronologis dari berhasilnya BNN menangkap di 3 lokasi berbeda di wilayah Sumatera ini, Pak? Iya, jadi yang kita tangkap ini bukan sindikat yang berdiri sendiri, artinya penangkapan yang kita lakukan secara sporadis di berbagai tempat, khususnya di Sumatera, dan juga apa yang dilakukan atau ditangkap oleh kepolisian, baik dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, termasuk juga Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dan Riau. Nah, itu dari hasil pemeriksaan kami dan analisis terhadap barang bukti, maka kemungkinan besar jaringan ini adalah jaringan yang sama. Jadi walaupun lokasi penangkapannya ada di Riau, di Indragiri Hilir, kemudian ada di Aceh, ada di Medan, dan ada di Pematang Siantar. Nah, kami melihat bahwa paling tidak sumber dari barang ini, kemudian jenis dan bentuknya juga itu boleh dikatakan hampir sama. Nah, oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa sindikat ini walaupun di bawah tidak kelihatan ada kaitannya satu dengan yang lain, tetapi kemungkinan besar ini berasal dari satu sindikat. Apalagi sudah jelas bahwa titik pengirimannya dan modus operandinya itu hampir sama yang dilakukan oleh sindikat yang berasal dari Malaysia. Berarti antara ketiga kasus ini pun terkait satu sama lain begitu Pak Arman? Iya. Kemudian satu hal yang sebenarnya cukup baik kita lakukan secara bersama-sama, karena dari awal memang kami sudah menerima informasi akan ada penyelundupan narkoba jenis sabu ke Indonesia.
sejumlah atau seberat kurang lebih 500 kg 500 atau kilogram, setengah baik. ton. Nah, ini bukan tidak ada kaitan dengan situasi sekarang ini. Ya. Dari hasil pemeriksaan kami dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka, memang mereka berupaya untuk memanfaatkan situasi, terutama kemarin pada saat kampanye dan pada saat pemilu. Baik. Jadi mungkin mereka memperkirakan betul, ini akan ada pengendoran atau pengurangan petugas pengawas, sehingga dari awal memang mereka sudah rencanakan. Nah, kalau kita total-total yang sekarang kita sudah sita baik oleh BNN, Kepolisian Daerah Polda Metro, Mabes Polri, itu yang 500 kilo itu semuanya sudah tertangkap, baik kita sita. Nah, itu yang saya bilang tadi, satu hal yang menggembirakan, sehingga barang bukti narkoba ini tidak sampai ke tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu memang sekarang strategi kita upayakan mereka bisa kita temukan dan kita tangkap, kita sita itu di perbatasan kita. Jadi belum masuk. Kalaupun sudah masuk, segera setelah masuk. Tapi sebelumnya sudah diintai terlebih dahulu. Tentu, ini waktunya ya bukan 1-2 hari. Betul. Ya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Yang 60 kilogram pertama itu mulai dari bulan Maret. Jadi memang ada peningkatan. Kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, ada peningkatan jumlah narkoba yang diselundupkan ke Indonesia, terutama melalui jalur laut, pantai timur Sumatera. Kita juga dari awal sudah mulai bisa memperkirakan dengan kita melakukan penindakan yang lebih banyak di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kita sudah antisipasi bahwa kemungkinan mereka akan bergeser ke Riau atau ke Kepri. Baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kenapa wilayah Sumatera ya Pak yang bisa dibilang favorit untuk menyelundupkan ini? Iya, wilayah Sumatera ini secara geografis itu kan dekat sekali dengan Malaysia. Ya, baik itu dari pelabuhannya maupun daratan-daratan yang berdekatan. Seperti misalnya Port Kelang ke Aceh, itu bisa ditempuh 4 sampai 5 jam dengan kapal biasa. Begitu juga dari Pineng ke Aceh. Dan tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian ini kan jalur laut internasional yang sangat ramai. Selat Malaka ini. Nah, dan relatif tenang lautnya. Dan mereka, para nelayan itu, ini sudah hafal betul ini. Ada ciri tersendiri gak sih Pak sebenarnya? Kalau memang mereka ibaratnya sedang menyelundupkan sesuatu barang dan nelayan di sekitar pun mengetahui sebenarnya. Ya, itulah yang sindikat ini lakukan. Bahkan mereka membeli kapal-kapal nelayan itu untuk digunakan. Walaupun kapalnya kalau dilihat relatif kurang begitu bagus, mereka berani membeli dengan harga tinggi. Bahkan mereka kemudian yang punya kapal itu direkrut untuk menjadi nahkoda atau transporternya, penjemputnya nanti. Baik. Dan kira-kira dari 3 pengungkapan kasus ini di beberapa tempat di Sumatera khususnya, ada 3 daerah seperti di Sumatera Utara, Batam, dan juga Jalan Lintas Sumatera Utara. Ini dilakukan pengungkapan di waktu yang sama atau bagaimana Pak? Di waktu yang berbeda-beda. Dan memang mereka sudah mengatur. Sindikat ini kalau istilah kami biasanya itu kita sebut dengan shotgun. Jadi mereka berangkat dari beberapa tempat menuju tempat yang berbeda. Dan dipecah-pecah dalam beberapa sorti gitu, sehingga dengan harapan mereka kalau ketangkap 1, 5 tadi yang dikirim, 4 masih bisa lolos. Nah, itu sebabnya kenapa mereka ini beda waktu dan beda lokasi penangkapan. Walaupun kenyataannya nanti di Indonesia itu akan menjadi satu untuk didistribusikan. Karena kalau tidak ada pembelinya, itu tidak akan dikirim. Nah, ada satu hal yang unik di narkoba ini. Kalau kita membeli barang, kita yang punya uang, biasanya kita kan, mana barangmu? Saya cek dulu, bagus atau tidak. Saya lihat dulu kualitasnya seperti apa, kurang lebih begitu baru kita bayar. Nah, narkoba tidak. Mana uangmu? Udah baru dikirim barangnya. Apa? Baru ada barangnya. Oh, baik. Nah, itu yang terjadi. Dan ini kan kalau bisa dikatakan tadi
dari jalur Malaysia bisa dikatakan, Ya. Pak, ini kan sudah sering dilakukan. Sebenarnya dari pihak BNN ataupun pemerintah sendiri sering melakukan razia di beberapa wilayah seperti Sumatera. Akan menjadi perhatian khusus. Nantinya apakah memang di wilayah-wilayah seperti Kalimantan atau Pulau Jawa ini bisa menjadi salah satu kemungkinan mereka akan masuk juga? Ya, sebenarnya itu sudah terjadi. Sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Kita juga sudah mengawasi itu semua. Tadi jalur-jalur rawan itu, Ya. pantai-pantai timur sampai ke Sumatera, sampai ke pantai barat dan utara timur Kalimantan. Cuma permasalahannya memang garis pantai kita ini kan panjang Terlalu sekali. luas, Pak, ya? Ya, kemudian di balik itu memang peralatan kita juga sangat minim. Kapal kita emang berapa yang bisa kita tempatkan? Betul. Patroli kita berapa jauh bisa menjangkau teritorial kita? Dan mereka yang saya bilang tadi, mereka merekrut nelayan-nelayan yang sudah betul-betul paham jalur dan lokasi wilayah itu. Nah, mereka akan memanfaatkan itu untuk mengelabui kita. Dan dipilih juga tanggal-tanggalnya. Ya, memang Makanya banyak kita tangkap itu Ya. hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Alasannya? kemarin, Biasanya alasannya apa itu? ya mungkin mereka berpikir bahwa petugas agak berkurang. Lagi kosong Lagi begitu lah ya. kosong, apalagi menjelang pemilu kemarin. Betul. Itu yang masuk 500 kg ini, memang kita dengar bahwa pembicaraannya nanti akan kita masukkan pada saat petugas lengah. Baik. Karena terfokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Baik. Dan sebenarnya kasus narkotika yang memang melibatkan antara Indonesia dengan jaringan luar negeri begitu bisa saya katakan ini sering terjadi. Kenapa Indonesia menjadi pasar yang bisa dikatakan menarik untuk mereka, Pak? Ya, itulah masalahnya. Yang jelas karena di Indonesia masih banyak penggunanya. Nah, kalau misalnya penggunanya tidak ada yang mau beli, Demand-nya berarti ya? ya tidak akan ada yang bawa dagangan ke sini. Berarti memang poinnya adalah demand tadi. Iya. Jadi salah satu tugas kita ini Ya. bukan hanya menangkap, bukan hanya menyita, Betul. dan bukan hanya memasukkan mereka ke penjara. Tetapi bagaimana kita mengurangi para pecandu pengguna ini. Setelahnya itu Ya. proses yang paling penting, Pak. Ya, ini memang ada dua hal yang harus kita tangani. Yang pertama, bagaimana kita mengecilkan atau mengurangi permintaan pasar ini. Nah, itulah yang biasa kita lakukan dengan pencegahan-pencegahan. Yang berikutnya, bagaimana kita mengurangi pasokan. Baik. Supaya pasokan ini tidak banyak, ya mudah juga orang Betul. untuk mendapatkan atau membeli narkoba. Selama permintaan itu ada, pecandu itu banyak di Indonesia, sindikat itu dengan senang hati, Pasar akan terus ya, berdatangan dengan senang begitu, Pak, hati ya? akan mensuplai, karena buat mereka ya uang. Baik. Terakhir singkat saja Pak Arman, himbauan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba ini. Iya, yang jelas narkoba ini tidak ada satupun Ya. sisi baiknya. Itu semuanya merugikan. Betul. Yang ada itu penyakit, air mata, penjara, kematian. Oleh karena itu, terutama bagi generasi muda, supaya kita bersama-sama berupaya menghindari. Ya. Kalau tidak bisa menghindari, ya kita harus tolak. Kalau tidak bisa tolak, kita lawan sama-sama. Jadi tidak ada positifnya sama sekali begitu ya. Jadi pastikan lingkungan kita dan keluarga kita itu bersih dari narkoba. Baik, semoga saja segera terlaksana Pak ini kita bersih dari Terima narkoba. kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arman telah hadir di Studio Jak TV dan telah meluangkan waktu untuk Newsroom Today. Dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan kepada mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Dan informasi lengkapnya akan ada di jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.